Saya baru kali ini ada ibadah putih-putih semuanya saudara. Saya kira Pak Wijaya dokter kandungan tadi ya. Ibu Titi juga kayak dokter puskesmas. Kenapa Ibu Silvi jadi pasien dokter Okto ya. Luar biasa hari ini ya. Putih-putih, melati, merah-merah delima. 1, 2, 3, yes. Okay. Paling enak khotbah di tempat Pak Lukas. Seperti di rumah sendiri. Ya. Jangan lupa makan siang. Udah puasa nih Pak Lukas nih. Aduh. Shalom. Ada sukacita? Yang bersuka katakan yes. Oke. Saudara, dalam hidup ini banyak orang salah mengartikan artinya berkat. Saya pernah tanya beberapa orang, apa sih artinya berkat? Oh Pak Jason, berkat itu kalau kita punya banyak uang. Kalau orang miskin gimana? Oh mereka gak diberkati, enak aja. Kalau kita tuh punya kapal pesiar, rumah bagus ya. Kita punya namanya mobil BMW, Mercy Pak, kata juga. Kita punya jabatan tinggi, kita punya gereja besar, punya jemaat banyak, itu orang diberkati. Salah atau tidak? Gak salah. Tapi saudara tahu, saudara jangan lupa, kalau kita punya kesehatan itu juga berkat. Kita bisa melayani sampai hari ini, itu juga berkat. Kita menerima keselamatan kebangkitan Kristus, itu berkat yang terbesar di dalam hidup kita. Amin. Sebab itu saudara harus mengerti apa perbedaan orang yang menyebut dirinya kaya sama orang yang menyebut dirinya diberkati. Ini perbedaannya sangat tipis sekali. Orang yang menyebut dirinya kaya berkata seperti ini. Segala sesuatu yang saya dapatkan ini hasil kerja keras saya. Dia mengandalkan kekuatannya. Tipe orang seperti ini dengan segala cara dia akan menghalalkan cara untuk mendapatkan kekayaannya. Makanya enggak salah, ada namanya korupsi. Berbeda sama orang yang berkata saya diberkati Tuhan Pak. Susah payah tidak pernah bisa menambah. Tapi berkat Tuhan lah menjadikan kita kaya. Nah saudara menjadi orang mau diberkati atau orang kaya? Ngomong sama kiri kanannya, itu gue banget. Iya. Nah saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan berkat yang penuh dari Tuhan? Saudara tahu Tuhan itu mati buat kita. Tuhan sampai bangkit itu menyatakan kemenangannya dan di dalam janji-janjinya. Apa sih salah satu janji Tuhan? Ini janji Tuhan. Mari buka Yohanes 10 ayat 10b. Layar suci bantu. Saudara yang gak bawa Alkitab, lihat muka saya di depan sana. Nanti muncul tuh. Ya? Belum juga. Nah, yuk. Yang B dari kata aku datang. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sekali lagi sama-sama. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, Tuhan itu janji bahwa dia datang untuk memberikan kita hidup dan dalam segala kelimpahan. Jangan sekedar hidup. Jangan sekedar melayani, jangan pas-pasan saudara. Apapun yang kita kerjakan harus sampai maksimal. Sebab itu saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10? Ada kuncinya. Kita buka ayat berikutnya. 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30. Satu, dua, tiga. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, salah satu kunci menerima hidup dan dalam segala kelimpahan adalah milikilah sikap hormat. Katakan hormat. Saudara gini ya, dalam hidup ini orang bisa respect hormat sama kita tuh banyak macamnya loh. Setuju nggak? Kan manusia tuh melihat apa yang di depan mata. Setuju nggak? Contohnya, saya respect misalnya sama Lydia. Karena Lydia bisa main piano, saya juga bisa main piano. Jadi rada nyambung. Saya suka sama Fandi, sama Pak Okto karena sama-sama bisa nyanyi.
Saya suka sama Pak Lukas karena sama-sama cabi, lucu, imut, dan menawan gemuk. Benar, Pak Lukas itu kayak martabak mini, saya kayak martabak Holland, saudara. Pipinya lucu, Pak. Saya bisa respect sama Pak Lukas kenapa perjalanan pelayanan yang luar biasa, khotbah yang bagus, jemaatnya luar biasa banyak. Saya responnya luar biasa. Saya bisa respect sama Pak Wijaya karena sering ngajak saya makanan, udah kenyang juga, yuk mampir ke bambu lagi saudara. Sampai kembung perut saya. Yang saya sebutkan semuanya ini karena ada kebaikan yang saya terima, betul nggak? Ada yang saya lihat, oh ini orang punya kelebihan, saudara, betul nggak? Saya melihat apa yang di depan mata, tapi siapa yang tahu? Hati manusia, nangkap ya? Bukan berarti Pak Lukas jahat, Pak Wijaya jahat, enggak. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini ya, 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setiap kita hari ini adalah berharga di matanya Tuhan. Anda berhak menerima hormat yang besar dari Tuhan. Dia buktikan dia mati untuk kita semuanya. Amin. Nah, berarti ada salah satu tugas kita adalah kita harus belajar untuk menghormati. Setuju? Sebelum saudara berkata saya menghormati Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Sebentar ya. 1 Yohanes 4:20 berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak bisa mengasihi saudaranya, bagaimana mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, saya akan jabarkan beberapa orang di sekitar kita. Kalau kita bisa menghormati orang-orang yang saya sebutkan nanti, saudara akan mengerti bagaimana menghormati Tuhan. Setuju? Siapakah orang yang paling teratas yang wajib saudara hormati? Yang pertama, orang tua. Katakan orang tua, bukan orang utan. Saudara, menghormati orang tua itu adalah sebuah perintah, bukan keputusan. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas dalam Efesus 6 ayat 2-3, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Catat baik-baik, yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu itu berbahagia, anak-anak itu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan saudara ada satu ayat berikutnya saya lupa di mana. Tuhan akan berikan tanah yang dijanjikan bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya. Betapa mirisnya hari-hari ini banyak anak-anak sekarang lebih kurang ajar sama orang tuanya. Coba kita mau jujur, anak dulu sama anak sekarang lebih kurang ajar anak mana? Tuh sakitnya anak-anak sekarang yang hadir nih. Anak-anak muda ya, saya kasih tahu ya. Zamannya Om, ya elah Om udah tua. Saya masih 27 tahun loh. Zamannya saya, Pak Lukas. Itu kita tuh kalau diomongin orang tua tuh diam. Gak boleh ngelawan, diam. Coba anak sekarang. Hah? Apa? Wah dia lebih galak saudara. Mamanya ngomong 100 kata, dia jawab 1000 kata. Waduh, saya nggak mau ngomongin anak orang lain ya, saya ngomongin diri saya aja deh. Dulu saya ini anak yang nggak bisa bersyukur sama orang tua saya. Kenapa? Mama saya itu lulusan SMEA, papa saya lulusan SD. Cara mendidik juga berbeda. Kita waktu kecil, biasanya kalau ada PR, siapa yang sering bantuin? Mama. Bapaknya kemana? Kerja di mana? Di mana-mana. Nah sama, waktu saya kecil yang sering ngajarin saya itu mama saya. Mama saya itu, nanti saya ceritakan di akhir sesi yang orang tua ya. Mama saya itu kalau mendidik saya rada keras dan rada galak. Saya percaya ibu-ibu di sini mah kalau didik anak gak ada yang galak, betul ya? Ya gak ada yang ngaku. Saya tahu kok dari muka-mukanya begini-begini di mata ini. Galak gitu ngajar anak. Apalagi ngajar suami, gawat. Mama saya kalau ngajar anak begini, hah? 1 kali 1 berapa? Kan takut dong, 2 mah. Bego lupa. Siapa yang cipta anak Indonesia Raya? Takut, bukan saya. Kita gebuk saudara. Makanya jangan galak sama anak. Anak ditekan makin stres gak ngerti, gak tahu jawabannya. Beda sama papa saya. Papa saya lulusan, dia udah meninggal tahun 2006. Papa saya itu terus terang orangnya sabar loh. Sampai dia meninggal gak pernah marah. Bener, orangnya sabar.
Saking sabarnya bikin saya emosi. Satu kali pernah ada PR nih, PR kesenian. Pak Lukas ingat gak dulu zamannya sekolah ada buku kesenian daerah ya? Pak Lukas jangan pura-pura lupa nih di Amerika, jangan sombong. Ingat ya? Nah, saking susahnya hidup, bener saya ini dulu susah saudara. Nanti kalau mama saya diizinkan ke Amerika tahun depan, saudara lihat muka mama saya. Masih ada gurat-gurat susahnya dulu. Kalau sekarang muka saya udah terlalu mencrang lah pokoknya. Saking susahnya nggak bisa beli buku kesenian. Waktu ada ulangan, ada PR, mama saya nggak ada tuh. Ada ulangan kesenian. Emang lu nggak bisa? Kan apa kan Cina Medan ya, ngomongnya lu gua ke anak. Gimana mau jawabannya orang ada bukunya? Alah, anak SD mah papa bisa semua jawabannya. Sombong. Nomor 1, siapa yang menciptakan lagu Mengheningkan Cipta? Itu Ibu Sud, saya menurut aja Ibu Sud. Indonesia Raya sama Ibu Sud, Ibu Sud. Bagimu negeri Ibu Sud, Ibu Sud. Kenapa 1-10 banyak Ibu Sud, pulang-pulang nilai saya kusut saudara. Waduh, bagaimana menghormati model orang tua begini? Tapi saudara tahu, kita makin dewasa. Betul ya? Waktu saya dewasa, saya kenal Tuhan, saya baru mengerti. Nih orang tua hebatnya. Walaupun mama saya disebut galak sama saya, tapi dia berjuang mati-matian demi anaknya. Walaupun pulang ke rumah seharian capek kerja, dia beresin masakan demi anaknya. Di tengah kelelahannya dia ajarin anaknya supaya pintar, supaya gak bodoh saudara. Sampai jam 3 pagi loh saya. Dia bertanggung jawab penuh. Papa saya mungkin orang yang pintar. Tapi dia bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Untuk mencukupi segala kebutuhannya supaya kami tidak kelaparan. Makanya hai anak-anak muda, kalau orang tuamu masih hidup sampai hari ini, hormati dan cintai mereka. Amin. Ngomong I love you mama papa. Terserahlah bodo amat lah. Yang kedua, yang pertama orang tua. Yang kedua katakan gembala. Ngomong yang jelas gembala. Siapa nama gembala saudara? Pak Lukas siapa? Pak Lukas Kusuma siapa? Atmaja. Saudara sebagai jemaat harus menghormati namanya gembala. Saudara pikir jadi gembala gampang? Gak gampang. Siapin khotbah tiap minggu. Kalau Pak Lukas mah jago, 1 ayat bisa kembangin. Coba saya jadi gembala. Kalau gak gila iya saudara. Saya khotbah hari ini aja saya sampai gak bisa tidur. Saya susun baik-baik supaya rapi. Dan gak mudah. Kalau saya penginjil, saya tabur 1 ayat, 1 bahan khotbah, saya bisa keliling dunia. Dan gereja beda-beda, jemaat beda-beda. Pak Lukas tiap minggu ketemu saudara dan gak mudah. Dan dia harus cari bahan terus. Belum ada jemaat meninggal, jemaat sakit, jemaat panuan. Nanti ada yang melahirkan. Pokoknya jemaat tuh bikin rempong beneran. Di Amerika enggak Pak. Kalau di Indonesia bikin pusing. Tukang ngomongin gembala. Benar kasihan gembala itu. Gak enak nih Pak, perut gendut. Disangkanya gak bisa menahan diri. Memang sih ya Pak ya. Kita kalau ke Pitik Garden suka kebablasan Pak. Kita suka makan Korean buffet saudara. Sebenarnya saya bisa nahan diri. Tapi Pak Lukas selalu doakan saya. Lepaskan. Katanya. Saudara, saya pernah pengalaman punya gembala. Sampai sekarang juga masih gembala. Saya maksudnya gembala di desa ya. Kampung lah. Saya kan orang Rangkas Bitung. Gembala saya itu bedalah sama Pak Lukas. Gembala saya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya dia punya ciri khas. Ciri khasnya kadang-kadang bikin saya jengkel. Kenapa? Coba saudara, kalau ada orang khotbah gini kaget gak? Yang pagi dia pasti tahu nih. Lalu masuklah Yunus ke perut ikan. Dan kaget kan? Tiap minggu begitu kan? Bisa piansi lu jemaat lu. Tiap minggu dar tertor, saudara kan kaget saya. Waduh, bagaimana mungkin saya bisa menghargai model gembala begini. Tapi semakin hari saya semakin dewasa. Dan sekarang saya jadi hamba Tuhan. Saya mengerti perasaannya hamba Tuhan. Makanya kalau saudara hari ini ada gembala. Masih mengembalakan. Kasihi dia, cintai dia, cukupi dia. Jangan digemuki dia. Oke? Ngomong sama-sama, I love you Pak Lukas. I love you Bu Sherly. I love you Jason. Yang terakhir penting. Yang ketiga, ini paling penting nih, awas. Orang tua gembala yang ketiga katakan dengan sungguh-sungguh, mertua. Tuh kan heran, kalau
Kalau sebut mertua pasti banyak yang ketawa, pasti banyak masalah di sini. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah masalah mertua perempuan dengan menantu perempuan. Setelah disurvei, kenapa perempuan suka berantem? Gara-gara namanya? Jawab dong. Saya kan bukan perempuan. Gara-gara gini, nih, bibir. Ya. Nah gini, ini kan dari istri saya, dia tahu nih ceritanya. Saya sih bersyukur ya punya mertua saya sih orangnya baik, sangat baik. Umurnya 72, mertua laki-laki saya udah meninggal 2 tahun lalu ya, dan mertua perempuan saya itu gak pernah rempong loh, gak pernah marahin saya, selalu ketemu saya ketawa. Saya bilang sama istri saya, kayaknya mama lu jatuh cinta kali sama gue saya bilang. Soalnya tiap ketemu saya masa ada mertua gini. Kan saya bingung, ini yang naksir anak atau emaknya gitu. Dan mertua saya itu kalau saya telat ngasih uang gak pernah cerewet, bener. Kalau dengar teman-teman saya kok mertua pada cerewet ya, untungnya mertua saya gak cerewet. Tapi beda sama mertuanya istri saya. Siapa mertua istri saya? Mama saya itu deket sama saya. Pasti ibu-ibu ngerti lah ya, hubungan ibu dengan anak pertama tuh deket, biasanya anak laki-laki. Dan saya ini salah satu tempat yang sering dicurhati mama saya lah. Sayang banget sama saya. 32 tahun mengasuh saya, tiba-tiba nikah. Kan ada pindah tangan, bagaimanapun namanya ibu sedikit pasti ada takut perasaan kehilangan, takut anaknya gak diurus. Itu biasa ibu-ibu lumrah. Yang jadi masalah gini, waktu 1 tahun pertama nikah, istri saya ini saya jarang ajak pelayanan keluar kota. Kenapa? Karena jadwal 1 tahun sebelumnya udah terjadwal, nggak mungkin pergi. Dan saya pergi sama musik saya waktu itu. Nah, gini ceritanya. Waktu itu pernah kejadian, saya pergi keluar kota dan mama saya pas berkunjung ke Jakarta ke rumah saya di Gading Serpong. Istri saya ini kalau mama saya datang hobinya masak. Masak 3 macam. Saya selalu ingat masakan istri saya sampai hari ini jarang berubah. Sayur asam lagi, jamur lagi. Kalau saya pulang ke Indonesia makannya sayur, sudah terus-terusan. Dan dia masaknya waktu itu kalau nggak salah jamur, mie goreng, sop baso, kembang tahu ya. Dan istri saya ini punya kelebihan, kalau masak suka tambah garam. Mama saya datang nih, aduh Heti, mama lapar. Ini mah Heti udah masak. Dimasak nih sama dia. Mama saya makan. Asin, anak gue bisa pianswe nih, darah tinggi. Aduh, kali masak jangan begini. Waduh, istri saya kan orang yang pendiam, gak banyak ngomong. Iya maaf diem aja. Aduh, bapak-bapak pasti tahu perasaan saya. Kalau istri gak bisa lawan mertua, pas yang kena siapa? Ya, Pak Wijaya ya. Bu Karla gak begitu. Datang deh pelayanan. Kan saya orangnya suka bercanda. Heti gitu. Dia biasa kan suka gak iseng. Emon gitu. Enggak. Saya masuk ke rumah kok kosong. Gak ada yang nyambut. Makanan di meja makan juga gak ada. Saya naik ke lantai 2 di kamar saya. Waduh, saya buka pintu. Ada seorang wanita berbaju kuning. Rambut basah. Duduk. Selamat malam, duhai kekasih. Nggak nyaut dia. Biasanya kan jawabnya kok nggak gerak, nggak ada respon. Saya pegang pundaknya. Heti, jangan pegang-pegang. Something wrong, iya teh aya naon saya bilang. Wah, saya bujukin, nggak mau dijawab. Untungnya saya ini banyak akal. Saya cari akal, akhirnya perempuan kalau udah masalah bisa nangis kan. Kalau udah nangis tenang tuh. Wah, istri saya kalau nangis tuh bisa overtone. Hebat dia. Waktu overtone itu kesempatan saya untuk bertanya. Heti, kenapa kamu menangis? Dia jawab, malu. Mak gue kenapa? Malu galak. Galak kenapa? Ngatain makanan gue asin. Emang asin? Iya dikit. Serba salah kan, ini istri, ini mama. Untungnya istri saya gak seperti orang lain. Pilih gua atau pilih mak lu? Wah gak pernah.
Yang ketawa itu pelakunya biasanya. Gak pernah. Tuhan kasih saya hikmat nih, di rumah tangga gak gampang loh. Makanya Lydia kan mau merit ya, rasakan ya. Rasakan tuh ya. Enggak lah, kalau ngeliat Lydia sama Yosef sih, dua-duanya sama-sama gak tahu. Waduh Tuhan kasih hikmat, saya minta maaf. Sorry ya, maksud mama mungkin gak begitu. Mama saya kan kalau ngomong rada keras. Soalnya dia antara bercanda, ngamuk, marah saya gak tahu saya bilang. Udah deh maafin aja ya, kamu kan udah kenal mama saya 12 tahun. Saya sebagai anak minta maaf ya, pinter ya, cantik ya gitu. Ya seksi, dia demen banget kalau bilang ya seksi, langsung senyum merekah saudara. Wah waktu dia senyum, serangkul. Makanya bapak-bapak kalau istri marah jangan dimarahin lagi. Rangkul pundaknya. Waktu rangkul pundaknya langsung ya udah deh. Bagaimanapun juga emak lu emak gua. Bagus gak jawabannya? Bagaimanapun mama kamu mama saya. Kalau saya bisa maafin mama saya bikin salah, masa saya gak bisa maafin mama kamu? Waduh pinter, istri yang cakap, melebihi permata. Tapi masalahnya sekarang mereka terlalu akrab. Saking akrabnya sering kemangga dua dan ngabisin duit anaknya saudara. Itu kabar buruk sama sekali, aduh. Harus cintai mertuamu, amin. Saya suka bilang loh sama teman-teman saya yang punya masalah mertua. Mertua kamu umur berapa sih? Dia mau hidup sampai kapan lagi? Kasih yang terbaik sisa hidupnya. Mau gimana? Kamu bagaimanapun, istri saya ngomong gini, bagaimanapun saya ada karena ada mama saya gitu. Betul ya? Kamu ngomong gitu ya pinter ya. Dan saya pikir-pikir bener juga saudara, belajar cintai mertua. Gak ada salahnya, anggap aja orang tua. Kalau marah-marah, sorry ya rada sablang dikit, udah. Jangan ikut sablang, jadi benar aja saudara. Kasihi dia aja, amin. Amin. Amin gak sih? Colek kiri kanannya. Kamu punya mertua enggak? Tanya yang dibelas, punya mertua enggak? Ngomong, nikmati. Yang keempat, orang tua, gembala, mertua. Keempat, ini penting, pasangan kita. Katakan pasangan kita. Menghormati pasangan gampang-gampang susah. Betul Bapak Ibu? Bagaimana mungkin dua orang yang berbeda masuk dalam rumah tangga langsung nyambung? Nggak gampang. Makanya kalau ada orang pacaran bilang saya cocok sama dia, nggak ada yang cocok. Namanya nikah mah pasti ada masalah, ada perbedaan pendapat, omong dikit bisa berantem. Itu namanya bagus, kayak tangan nih 5 jari. Beda begini tuh, betul nggak? Kalau LGBT begini saudara nih. Nangkap ya, ini kan berbeda. Kalau bersatu hati begini nih. Kalau LGBT, istri saya cukup tahu. Dulu saya tuh pernah bilang, kan istri saya kan teman baik saya 12 tahun. Kita gak pernah pacaran langsung merit. Saya udah cerita hari Kamis, gak perlu saya ulang. Dulu saya pernah punya cita-cita ya. Saya pertama kepengen punya istri tuh matanya gak mau sipit. Karena mata saya sipit. Saya pikir kalau sipit sama sipit nikah anak saya gak bisa lihat lagi, udah gak usah lah. Kedua, saya kepengen punya istri jago main piano. Karena saya kan penyanyi, cocok dong. Istri saya cuma jago pegang piano. Ketiga, saya kepengen punya istri itu yang jago bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris saya kacau ya. Satu kali saya pernah ajak istri saya ke Singapura. Pertama kali dia ke Singapura nih, belum pernah keluar negeri. Istri saya kan kalau ke Singapura itu keluar negeri, itu dandanannya suka heboh. Pakai high heels 16 cm. Pakai gulungan rambut sampai kayak ke Monas, saudara begini pokoknya. Heboh, pokoknya kayak Syahrini lah. Kesannya kayak turis gitu. Kalau saya kan orangnya cuek bebek bajai gitu ya. Waktu mendarat di Singapura, saya udah bilang, kamu bisa gak bahasa Inggris? Bisa katanya. Coba saya tes, what is your name? Nama gua. How old are you? Umur gua. How are you doing in Singapore? Holiday lah. Bawel benar katanya, bisa katanya. Tapi kan saya sebagai suami kan harus ini dong, peka. Kamu depan aja duluan di imigrasi. Ingat ya, jangan kepo. Kalau datang ke sana, diem aja, kasih aja paspornya. Waduh, dia ini kan orangnya pede banget, saudara. Orang sebut dia pemalu ya, ini pede. Masuk duluan, saya kan di belakang. Kasih paspornya. Ngomong lagi, hello, good morning. Aduh, ngomong, yang jaga orang India, belepetan kan bahasa Inggrisnya. Hanyang, dia bingung saudara. Dia begini, hah? Dia ngapain ketawa-ketawa di imigrasi, saya bilang. Lu kenapa? Ketawa. Gua gak ngerti.
Untungnya dengan kuasa Tuhan ilahi dia lolos saudara akhirnya. Singkat cerita sebelum saya nikah saya pernah punya mantan. Pertama saya pernah punya mantan namanya model. Model kalender. Kalender tau lah orangnya. Waduh saudara tipe saya banget tinggi pinggang kecil. Kalau jalan ke mall pegang begini bangga kan bawa cewek cantik. Diliatin cowok-cowok bangga gue dapet ini. Tapi maaf ya manage perempuan kayak gini mahal. Gak kuat biayanya kadang-kadang. Saya kan hamba Tuhan Pak Lukas, bukan pengusaha. Siapa orang Jakarta angkat tangan? Saya mau tanya, mall Taman Anggrek tahu? Citraland tahu? Itu tempat yang saya suka, gak terlalu mahal. Tahu Pacific Place? Senayan City? Saya gak suka, itu mahal. Nah dia ngomong gini, Kokoh yuk kita ke mall. Ayo, masih pacaran nih kan cowok gengsi. Kita ke Taman Anggrek aja ya sayang ya, sama atau nggak Citraland. Ih gak mau, jorok. Itu mah mallnya gak enak, enakan ke Pacific Place, Senayan City. Mati loh mata saya. Pasti mahal ini. Ya udahlah temenin masuk mall. Perempuan kan kalau udah masuk mall nih bapak-bapak ya perempuan tuh punya kamera khusus di matanya 10 megapiksel. Cekrek itu bagus lucu. Pala lu lucu sama saya ini mahal. Masuk mall, waduh masuk toko baju. Saya udah shock saudara. Di Senayan City tuh gak ada yang murah. Buat saya sih mahal semua. Baju saya hampir matahari semuanya. Atau enggak Casio, tau Casio? Kasih orang. Masuk toko baju, waduh dia kan emang badannya bagus. Aduh lucu banget nih baju, mati lu dan saya. Gak dibeliin pelit, serba salah nih. Kok bajunya bagus gak? Bagus. Puji Tuhan loh kok, puji Tuhan aja sudah diskon 50%. Aduh puji Tuhan, dari harga berapa? Dari harga 1.600.000 mati 800.000 juga mahal juga aduh. Waduh pergi seminggu sama dia 8 juta lebih, waduh bangkrut putus akhirnya. Ganti pacar berikutnya. Pas saya pelayanan gereja, ada sebuah gereja, saya gak sebutkan gerejanya ya. Pas masuk gereja, saya kaget. Ada yang main piano, maaf ya, Lydia mah kalah. Lydia kan kalau main piano, beda. Kalau ini enggak, dia main piano rambutnya panjang kayak Sansil. Matanya bulat, gak perlu pakai bulu mata anti badai. Pakai bando saya ingat. Waktu dia main piano, yes saudara, itu hadirat Tuhan luntur saudara semuanya. Saya bilang ini jawaban Tuhan, saya bilang. Waduh saudara tahu, saya deketin bapaknya, dapat hati bapaknya, dapat anaknya. Tapi pacaran sama anak gembala, bukan anak gembala di sini ya. Kalau Yuda orangnya gak aneh-aneh, oke banget. Pacarannya rada aneh. Kalau pacaran normal kan gini ya. Halo baby, halo. Gitu kan cewek, ini enggak. Pagi saya, shalom Koko apa kabar? Tadi malam Koko baca firman Tuhan apa? Waduh. Matius 5, ayo kita sharing. Koko dapat apa dari firman itu? Waduh, ini mau pacaran mau bergereja sih teman saya. Pernah dibawa ke mall, masuk mall, waduh saya syok saudara. Sikaralapa. Kenapa jalan sama dia jadi Yesus jadi Yudas ini? Waduh gak cocok putus akhirnya. Akhirnya Tuhan kasih istri yang terbaik dari Tuhan saudara. Namanya Hetty Wijaya. Jangan tepuk tangan dulu belum beres masalah saya. Akhirnya kami menikah. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Saudara pikir itu lagu kebahagiaan ya. Itu genderang peperangan sedang dimulai saya bilang aja. Gak apa-apa sayangnya kita ngobrol ya. Kan kita lagi bagi, biar ibu-ibu yang udah tua diingatkan kembali masa-masa lalu mereka. Waduh masuk rumah tangga saya pusing, saya marah-marah. Aduh Het, jangan marah-marah mulu dong. Saya bilang masalah odol diomelin cepet di tengah apa salahnya. Mana di ujung katanya juga. Aduh kos kaki jangan taruh di mana-mana katanya juga. Lu kalau mau tidur mandi dulu jam 12 malam Het masuk angin. Gak apa-apa ntar gue kerokin katanya. Aduh saudara saya tes kenapa kayak anak kecil sama saya gini ya. Wah kalau dia marah saya lawan. Apa lu? Apa? Istri saya kalau lagi marah suaranya melengking loh saudara. Kalah ibu Shirley juga melengkingnya. Tapi kalau lagi diem 1000 bahasa saudara. Susah dibujukinnya. Akhirnya saya pikir kok berteman 12 tahun kan udah cukup modal untuk mengenal. Nah Lydia belum tentu bisa mengenal Joseph. Ya. Siapa tahu Joseph jadi Shrek saya gak tahu udah nikah. Waduh. Ternyata saudara bukan salah istri saya ya. Kebanyakan salahnya di mana? Di saya. Saya belain ibu-ibu. Saya ini kadang-kadang ngambil keputusan maunya sendiri, gak libatin istri. Saya anggap diri saya pintar.
Ada teman saya yang baik-baik, yang saya pikir baik, dia bilang jangan deh ini mau nipu lu. Saya nggak denger, saya ditipu 5 kali. Banyak hal yang saya tidak gubriskan istri saya dan akhirnya saya merasa kok kenapa? Ternyata saya salah saudara. Saya ini kurang menghargai istri saya. Saya ini suka kasar ngomongnya. Saya pun hamba Tuhan kalau jangan suka marah. Cuman kita udah janjian nih berdua ya. Nih Lydia sama Joseph, ini pesan dari Opa ya. Kalau kamu menikah, kalau ribut jangan suka cerita sama orang tua. Ya, gak usah ngomong kemana-mana, gak bisa nolong. Mendingan datang sama Tuhan, kalau udah kepepet cerita sama Bu Sherly. Kenapa? Kamu cerita sama orang tua, belum tentu orang tua bisa terima. Belum tentu juga benar kamu juga. Kita kalau ada masalah kita beresin berdua, kita belajar duduk tenang, beresin berdua. Enggak libatin orang lain saudara. Makanya aman sampai hari ini ya sayang ya, I love you ya. Saya pulang pelayanan capek, istri nunggu seharian di rumah, beda kebutuhannya. Saya pulang capek, kepengen tidur, dia nungguin saya pulang kepengen ngobrol. Diranjang ngobrol, kayak lagu rohani, tidur saya saudara. Jadi gak ketemu. Waduh 2 tahun itu rasanya kata orang bulan madu. Ini madunya hilang bulan-bulanan saya di rumah. Waduh akhirnya saya waktu datang bintang tamu di sebuah gereja. Saya dengar cerita mama saya, akhirnya saya bertobat saudara. Rumah tangga yang bahagia itu bukan rumah tangga yang gak ada masalah. Rumah tangga pasti banyak masalah, tinggal bagaimana mengatasi masalah. Di dalam masalah biasanya kita akan lebih bisa lagi belajar menerima pasangan kita, betul gak? Wah sekarang saya cukup ahli menghadapi istri saya. Sekarang kalau saya di rumah nih, kayak tadi malam nih istri saya udah jelas-jelas udah 12 malam. Hobi ngobrol orangnya kalau mau tidur. Ngobrol, udah mata endut-endutan saudara akhirnya. Dia ngomong terus, dia bilang masih gak ada omongan lagi. Masih, ya terus. Udah beres, sampai dia ngomong dia tidur sendiri. Saya gak bisa tidur akhirnya saudara, kurang ajar. Tapi itu cara mencintai, gak apa-apa. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, budak-budak saya juga gak apa-apa, cinta soalnya. Sekarang kalau lagi marah, saya gak pernah lawan. Kalau dulu, apa lu? Apa? Enggak. Kamu ya? Iya. Saya gak pernah lawan lagi, saya peluk dia dari belakang loh. Dan dari depan, takut dicakar. Kukunya panjang-panjang pas dari Medicure. Enggak, dia gak pernah cakar saya. Ceplok dari belakang kalau gimana, dia suka. Wah, tenang. Jangan lupa yang terakhir, kasih amplop persembahan di tangannya. Ini jajan bulanan ya. Rumah tangga akan bahagia, sempurna saudara. Istri saya itu belajar tunduk sama saya juga gak boleh berlaku kasar sama dia. Saya tuh, jangan salah paham ya ibu-ibu mau pakai minyak angin juga gak apa-apa terserah ibu-ibu itu mah. Saya paling gak suka kalau di rumah istri saya pakai minyak kayu putih, pakai minyak telon. Kalau minyak telon kayak pacaran sama bayi. Kalau pakai minyak kayu putih kayak nenek-nenek sama saya. Minimal pakai Bulgari lah, jam bulukan sama saya. Sekarang saudara tahu kami udah memasuki tahun ke-5. Dan ternyata setiap masalah yang kami lalui jadi bekal buat kami menghadapi orang-orang yang curhat. Orang-orang yang, saya ini salah satu orang dulu karena di gereja saya konselor. Dan saya juga punya bakat bawel dan comel. Jadi kalau paling banyak yang sering-sering sama kita ibu-ibu ya. Kita sering dengerin dan akhirnya saudara tahu ya itulah. Apa yang sudah kita lalui kita bisa bagikan saudara. Banyak loh rumah tangga yang udah 10 tahun, 15 tahun. Rumah tangganya udah tawar. Dan kalau ketemu kita cuma bisa doain, kita juga masih muda. Tapi kita belajar menghormati, mengasihi mereka dan akhirnya mereka berubah saudara. Saudara mau mengasihi pasangan saudara, amin. Ngomong sama pasangan yang ada di sebelahnya. Saya ngomong sama saya nih, I love you. Pak Lukas gak ada pasangannya kan? Jangan ngomong ke sebelah, itu cowok Pak. Sebelah kanan juga gak boleh Pak, itu saya. Bercanda Pak Lukas. Kapan lagi saudara bisa ngomong di atas? Yang kelima siapa? Anak-anak, katakan anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu belajar menghormati anak ya. Saya belum punya anak nih, belum. Tapi saya banyak anak rohani. Salah satunya mungkin yang paling gampang Gracia. Saudara pikir didik Gracia gampang? Gak gampang ya Head. Waduh saudara anaknya comel. Autis tapi tidak comel. Kadang-kadang suka ngomong gini, Om Jason tolong dong kalau nyanyi jangan over. Masa kecil ngomong kayak gitu? Om Jason kalau nyanyi pakai hati dong, jangan pakai mulut. Waduh saya bilang anak kurang ngajar orang tua. Tapi saudara saya gak pernah marahin dia loh. Oh iya makasih ya Grace masukannya. Kenapa? Dia merasa diterima. Banyak anak-anak SD, SMP, SMA yang sampai tua bangkotan kita asuh loh saudara. Kita dengerin mereka sampai kita tanya,
kok kalian ini lebih senang cerita sama Ko Jason sama Ciheti, kenapa? Ibu, bapak kenapa hobi cerita sama saya? Emang saya gak bakal bocor saudara. Jawabannya simpel tuh anak-anak ngomong gini. Saya lebih betah cerita sama Koko sama Cici, mama bawel. Papa masa bodoh. Kalau pasangan, istri saya kebawelan gak mau terima omongan saya. Suami saya cuek pak katanya. Kita coba bisa dengerin saudara, akhirnya saya simpulkan gini. Ya ampun, betapa sedihnya ya. Orang yang berharga seperti anak-anak tidak betah di rumahnya sendiri. Aduh saudara, itu sebuah buat saya tuh, itu sebuah kesedihan loh. Buat saya pribadi, saya ini anak loh. Lebih baik saya cerita sama mama saya, kejelekan saya, kesalahan saya. Tapi untungnya mama saya bisa terima. Makanya kalau jadi orang tua, ini masih PR buat kita juga berdua karena kita belum punya anak. Kalau ada anak datang menceritakan kesalahannya, belajar didengerin, diterima. Jangan dukung dosanya, tapi saudara doakan dia, peluk dia. Jangan paksa belajar untuk mendengarkan, karena anak-anak juga ingin didengarkan. Jadilah seorang sahabat, guru yang baik untuk anak-anak. Amin. Di Indonesia banyak sekali anak-anak saudara tahu, mereka dalam hidup free sex, narkoba. Banyak yang anak-anak akhirnya mati bunuh diri. Kalau udah gak ada, orang tua cuma bisa menyesal. Mumpung sekarang masih sebelum terlambat semuanya bisa diperbaiki. Amin. Makanya pedoman kita sebagai orang tua, pegang firman Tuhan untuk mendidik anak. Amin. Enaknya Pak kalau ngajar di sini ngomong aja seenaknya. Pulang saudara ampuni saya. Saya akan tutup dengan sebuah film. Saya suka banget sama film ini. Setiap saya nonton film ini, saya ini orangnya walaupun bawel, tapi saya ini hati saya tuh lembut saudara. Benar, saya ini gampang nangis. Dan waktu saya nonton film ini, kadang-kadang saya suka merenungkan gini ya. Berapa banyak saya ini sering berbuat salah, berapa banyak saya sering terkadang pura-pura merasa gak bersalah, merasa sengaja berbuat salah, tapi Tuhan berkali-kali juga mengampuni saya. Film ini akan mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan, seorang Bapa yang memberikan anak yang tunggal, agar setiap kita beroleh hidup yang kekal. Putar filmnya. Tolong Pak Jeffrey endingnya ditutup ya. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้อย่าให้ลูกเป็นอะไร
บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณ Haleluya. Mari bangkit berdiri semuanya. Waktu tahun 2006, waktu papa saya meninggal, satu hal yang saya sesali adalah saya pernah marah sama dia. Saya bilang, "Pak, kenapa saya kok lahir jadi anak papa yang susah banget. Papa kok gak pintar." Saya malu sama teman-teman saya. Papa pulang bawa minyak, disuruh pijetin, saya gak mau. Dia jemput saya ke sekolah, pulang-pulang saya malu punya papa yang hitam jelek bau, saya bilang. Sampai akhirnya dia pulang ke surga. Menyesal itu belakangan saudara. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan adalah berjuanglah untuk yang hidup. Masih ada mama saya. Anak-anak muda, kalau orang tuamu masih hidup sampai hari ini, jangan pernah menyesali. Berjuanglah untuk mereka. Bapak ibu yang berumah tangga, belajarlah untuk membahagiakan, jangan minta untuk dibahagiakan. Firman Tuhan berkata, upah memberi lebih besar daripada engkau harus memaksakan hak dan memaksa orang untuk berubah, gak bakal ada hasilnya. Belajarlah dari diri sendiri. Semuanya akan bertemu dengan namanya waktu, namanya berpisah. Dan itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Selama masih kita hidup, berikan yang terbaik untuk orang-orang dalam hidup kita. Amin.